Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersama saya Muhammad Rasidi MM, dosen tetap pada Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadi pada prodi Ekonomi. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Capaian pembelajaran prodi itu pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu berkoordinasi dan berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis mencapai rencana operasional organisasi pada level fungsional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 itu pertama, mampu memahami dan menguasai dalam mengelola iklan. Yang kedua, mampu memahami dan menguasai menentukan anggaran iklan. Yang ketiga, mampu memahami dan menguasai strategi dan pengembangan iklan. Yang keempat, mampu memahami dan menguasai pilihan iklan alternatif. Yang kelima, mampu memahami dan menguasai untuk menyeleksi wahana spesifik. Yang terakhir, keenam, itu mahasiswa mampu memahami dan menguasai cara mengambil keputusan mengenai waktu. Pada video pembelajaran yang saya buat nanti disesuaikan pada RPS pada pertemuan ke-11 dengan materi mengembangkan dan mengelola iklan. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai langkah apa yang diperlukan dalam mengembangkan periklanan. Subtopik dari pertemuan kita nanti, pertama, mengembangkan dan mengelola iklan. Yang kedua, menentukan tujuan iklan. Yang ketiga, menentukan anggaran iklan. Yang keempat, mengembangkan kampanye iklan. Yang kelima, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Yang keenam, pilihan iklan alternatif. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah yaitu menggunakan ceramah, tanya jawab, dan latihan soal-soal. Bobot pertemuan pada mata kuliah ini adalah 5%. Pembelajaran di kelas
bagaimana mengembangkan dan mengelola iklan itu dengan baik dan benar, yang disesuaikan dengan fakta apa, lalu juga tujuannya dalam penentuan iklan itu seperti apa, nanti akan dibahas tuntas dan habis di pertemuan ke-11 itu. Terus bagaimana cara menentukan anggaran iklan? Di situ akan berbicara tentang bagaimana merencanakan anggaran pada pengiklanan yang dilakukan oleh perusahaan, produk-produk baru atau yang lainnya. Di sini juga akan kita bicarakan itu tentang bagaimana mengembangkan kampanye iklan yang efektif, efisien, terus memutuskan media dan mengukur efektivitas. Lalu di situ juga akan kita bahas secara detail pilihan iklan alternatif, menyeleksi wahana spesifik, dan terakhir kita mungkin akan berbicara bagaimana sih mengambil keputusan mengenai waktu. Modelnya nanti kita pakai delivery, interaction, and assessment. Artinya kita penyampaian materi lalu berbicara interaksi dengan mahasiswa. Dari interaksi itu mahasiswa lebih paham dan detail memahami materi mata kuliah itu. Lalu di asesmen ini kita akan lakukan latihan-latihan soal, atau ya kita akan membuat tugas-tugas yang nantinya tugas itu hasil akhirnya akan direview di akhir kuliah, dan pada pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan hasil atau tugas atau soal-soal latihan itu untuk melihat sejauh mana mahasiswa itu melakukan dan memahami tentang materi dimaksud setelah diketahui disampaikan. Ini sebagai evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa. 3. Di akhir pertemuan kita akan melakukan semacam diskusi interaktif, melihat apa yang belum dipahami oleh mahasiswa. Seharusnya juga itu mahasiswa akan paham di akhir pertemuan materi itu, dan setelah diketahui dari pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi itu, kita tutup pertemuan pada mata kuliah tersebut. Saya juga di luar kelas menyampaikan kepada mahasiswa bisa bertanya kepada dosen tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik melakukan diskusi, pertanyaan-pertanyaan itu
pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang materi mengembangkan dan memulai iklan. Jadi teman-teman semua, pada sesi pertemuan ini kita akan berbicara tentang mengembangkan dan mengelola iklan. Tujuan pembelajaran yang pada materi ini adalah mahasiswa mampu menguasai langkah apa yang diperlukan dalam mengembangkan periklanan. Jadi itu teman-teman, kemarin pada pertemuan yang ke-10 kita membahas tentang komunikasi massa. Selanjutnya kita akan berbicara ini. Nantinya kita akan membicarakan bagaimana mengembangkan dan mengelola iklan. Teman-teman di sini tema yang akan kita bahas secara detail itu pertama tentang mengembangkan program iklan, tujuan iklan, anggaran iklan, memilih media, efektivitas iklan, kampanye iklan, media iklan alternatif, seleksi wahana spesifik, waktu dan alokasi media. Yang terakhir, peluncuran iklan produk baru. Pertama, iklan itu apa sih iklan? Ada yang mau menyampaikan apakah itu iklan? Ya, betul. Iklan itu kayak bisa kita mempromosikan barang kepada khalayak ramai. Mempromosikan barang atau produk kepada khalayak ramai. Di sini iklan adalah segala bentuk presentasi non pribadi. Artinya non pribadi ini adalah sebuah perusahaan dan promosi gagasan, barang, jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Terus mengembangkan program iklan itu pertama dikandung syarat utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal 5M. 5M itu pertama adalah mission. Mission itu adalah misi. Mission, apakah tujuan iklan itu? Artinya kalau teman-teman punya usaha, punya produk atau jasa, pertama yang harus kita program prioritaskan dalam sebuah perusahaan itu adalah misinya apa? Misi itu, tujuan iklan ini untuk apa? Terus yang kedua adalah money, uang. Money atau uang, berapa banyak yang dapat dibelanjakan? Artinya bahwa teman-teman kalau punya produk atau usaha dan jasa, artinya money itu lebih banyak berbicara beberapa banyak yang dapat dibelanjakan. Contoh kalau teman-teman lihat itu tentang iklan itu berapa yang harus dibelanjakan untuk menarik simpati konsumen, khalayak ramai dan lain-lain.
Artinya di sini butuh biaya. Yang ketiga adalah misi. Misi itu adalah pesan apa yang harus disampaikan. Makanya kalau teman-teman mau membuat iklan produk Anda, umpama punya usaha ya mikro yang pangsa pasarnya awalnya itu adalah sewilayah kecamatan atau kabupaten, maka dia yang harus dilihat oleh kita itu adalah misinya, pesannya, pesan yang akan disampaikan kepada halayak ramai, konsumen, ke publik itu pesannya apa terhadap produk kita. Terus yang keempat adalah media. Media itu berbicara apa yang akan digunakan. Banyak tuh sekarang orang media yang digunakan adalah media YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp dan lain-lain. Jadi teman-teman sebelum menentukan media itu mana dan harus melakukan penelitian atau melihat apa yang akan dipilih. Contohnya punya produk singkong itu, lalu dalam rangka iklan produk itu teman-teman biasanya melihat dulu medianya apa sih ini, apa pakai billboard, apa pakai media online seperti WhatsApp, Telegram, Facebook. Jadi penentuan ini, media ini apa yang harus digunakan. Yang terakhir adalah measurement, ukuran, bagaimana hasil seharusnya dievaluasi. Jadi ukuran itu bisa melihat standarisasinya. Kalau Anda mau mengiklankan sebuah produk, ukuran hasil itu harus distandarisasi untuk dievaluasi. Jadi seperti itu. Dari mengembangkan program iklan ini, 5M ini, yaitu mission, money, message, media, dan measurement ini. Jadi 5 ini yang harus kita gunakan. Coba dari ini semua ada sesuatu sih, umpama teman-teman, saya punya produk baru Pak, lalu saya punya keputusan untuk mengembangkan program iklan terhadap produk saya. Lalu di itu misinya sudah kita sepakati, maninya dan lain-lain itu juga disepakati. Mungkin dari 5 ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Pak. Tidak. Berarti untuk melihat keefektifan sebuah iklan itu dapat dilihat dari 5. Oke, ini ada pertanyaan dari teman Anda. Itu dalam rangka mengembangkan program iklan itu, apakah hanya cukup dengan melihat 5M saja? Mungkin ada yang mau membantu menjawabnya. Silakan. Oke.
teman-teman, ini menjadi acuan utama. 5 acuan utama, karena di situ harus dilihat dari misinya Anda itu tujuannya membuat iklan itu tujuannya apa. Terus yang kedua adalah money, tentang anggaran. Yang ketiga adalah pesan. Jadi di iklan itu pesannya yang bisa menarik dan halayak atau publish itu tertarik dengan produk itu, dengan pesan yang disampaikan itu juga bisa dilihat. Lalu media yang banyak digunakan oleh masyarakat itu media apa? Contoh, kemarin ada teman Anda menjual serabi, lalu dia iklannya dengan mengukur isi, money dan lain-lain itu dia melalui WA. Itu WA, pesan yang disampaikan adalah agar orang itu bisa tertarik dari keunikan dari iklan atau pesan yang disampaikan kepada orang itu. Jadi ini 5M ini adalah menjadi acuan dalam rangka mengembangkan program iklan. Itu gimana? Ya, bisa dipahami Pak. Terima kasih. Oke, langsung adalah iklan informatif, menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk yang sudah ada. Jadi iklan itu tujuannya adalah ada yang informatif. Kalau iklan yang persuasif itu menciptakan kesukaan, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. Artinya kalau teman-teman punya produk A, itu di tujuan iklannya itu, kalau iklan persuasif adalah menunjukkan kesukaan, keyakinan, dan pembelian suatu produk dan jasa. Gitu. Terus yang keempat, iklan pengingat, merangsang pembelian produk dan jasa kembali. Artinya iklan itu dia merangsang, mengingat. Contoh, kalau orang terus-menerus itu disampaikan oleh iklan secara terus-menerus, maka suatu saat umpamanya produk A itu iklan itu disampaikan secara terus-menerus. Suatu saat dia butuh terhadap barang yang sesuai dengan spesifikasi dia. Lalu dia karena secara terus-menerus melihat iklan di TV, di Facebook, dia waktu itu butuh seperti untuk menghitamkan rambut. Dia pernah lihat di Facebook, di TikTok, di Telegram, terus-menerus tentang menghitam rambut. Ya, itu pasti yang sering terus-menerus itu. Langsung ingat dengan brand terhadap barang dimaksud. Itu yang iklan pengingat. Terus yang terakhir adalah iklan penguatan. Iklan penguatan ini memberikan keyakinan kepada konsumen saat ini bahwa mereka telah berada pada pilihan produk yang tepat. Terus anggaran iklan. Anggaran iklan ini pada tahap yang pertama adalah tahap dalam siklus hidup produk. Artinya bahwa pada tahap perkenalan produk baru biasanya mendapat anggaran iklan yang besar
guna membangun kesadaran dan mengupayakan pelanggan mencobanya. Jadi kalau perusahaan itu mengeluarkan produk baru, biasanya itu anggaran biayanya sangat besar sekali. Mengapa harus besar? Karena kalau anggarannya besar itu dia akan lakukan secara terus-menerus terhadap iklan dimaksud. Karena prototipe pelanggan itu yang telah kita diskusikan pada materi sebelumnya, itu ada yang coba-coba, ada yang dia beli produk karena milik temannya, atau tipe konsumen atau pelanggan itu dia berselancar. Berselancar ini artinya dia dapat membanding-bandingkan ke toko yang lain. Seumpama harga jilbab dibandingkan dengan toko yang lain, dan ini masuk pada tipe pelanggan atau konsumen cerdas. Jadi itu. Terus yang kedua, market share. Kamera secara besar-besaran. Baik informasi mengenai manfaat dan keunikan. Artinya dia produk pengganti itu adalah sama-sama produk yang dibuat oleh perusahaan itu, lalu untuk membangun citra merek itu dia harus melakukan secara besar-besaran untuk menyampaikan informasi. Contohnya kayak rokok tuh. Rokok itu biasanya sama-sama gudang garam, lalu dia iklannya dengan produk baru, muncul rokok gudang garam, tapi dia besar-besaran. Iklannya disampaikan untuk pengganti gudang garam yang sebelum, biasanya dari sisi brandnya, tulisannya, pencitraan merek, pas isi di dalamnya, keunikannya dan lain-lain. Jadi itu yang di anggaran iklan yang kita bicarakan. Mau didiskusikan? Sudah, Pak. Ya, betul. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, apa saja unsur-unsur yang digunakan dalam membuat iklan yang menarik? Mungkin jelaskan terlebih dahulu. Terima kasih. Ada yang mau membantu menjawabnya? Mungkin ini pertanyaannya dari teman Anda adalah bagaimana membuat iklan, apa saja unsur-unsur yang digunakan membuat iklan supaya menarik. Itu ada. Menunjukkan sebuah produk. Apa? Menonjolkan atau menunjukkan sebuah produk. Menanggalkan. Menonjolkan. Ya, Pak. Setuju sama pendapat yang pertama, yaitu menonjolkan keunggulan dari produk. Maksudnya sumbangannya dari unsur kita mengenai unsur visualnya. Kayak misal ditambahin gambar-gambar, terus sambil videonya juga secara tepat, terus juga kayak tag-tagnya gitu, Pak. Foto kalau Oke. Oke, ada yang lain? Nyumbang ide? mudah dipahami oleh konsumen. Oke.
unsur menarik dalam pembuatan iklan itu dari apa yang disampaikan teman-teman tadi itu, pertama memang menonjolkan atau mengunggulkan produk untuk lawan kompetitor itu dari sisi unik, perhatian, tulisan tidak membosankan itu, jadi juga manfaatnya itu harus terasa terhadap konsumen. Jadi kalau teman-teman punya produk lalu mau membuat iklan supaya menarik kata-katanya, ya itu harus unik, perhatian, kayak membangun emosi yang dekat itu dengan konsumen, tulisannya mudah, kalimat yang mudah, deskripsinya juga dengan kalimat yang mudah. Terus ada juga menggunakan figur, ini butuh biaya. Public figure itu seperti artis dan lain-lain, ini butuh biaya. Dan ini sudah perusahaan-perusahaan yang sudah yang namanya endorse itu. Endorse. Jadi itu. Yang ketiga adalah open terhadap masukan, terbuka. Artinya masukan dari konsumen, dari karyawan, dari siapapun agar menarik iklan itu dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik itu melalui visual, audio, video, foto, gambar, dan lain-lain. Memutuskan jangkauan yang diinginkan, frekuensi dan dampaknya. Jadi Anda harus memutuskan jangkauannya kemana iklan itu agar efektif. Iklan itu kan biar efektif itu jangkauannya kemana, dampaknya seperti apa. Jadi harus diputuskan itu. Terus memilih antara jenis-jenis media utama, memilih sarana media khusus. Jadi memilih di antara jenis-jenis media utama itu apa? Waktu media yang tepat. Jadi ada waktu-waktu yang tepat itu apa untuk menyampaikan iklan dari produk Anda. Setelah itu dievaluasi. Memilih media ini, media yang mau digunakan itu yang harus diperhatikan itu pertama ini memilih di antara jenis-jenis media utama. Televisi, radio, yang dituju adalah emak-emak kan sudah salah memilihnya, karena segmentasinya itu lebih banyak ke anak-anak muda, TikTok dan lain-lain. Perusahaan itu yang harus diperhatikan adalah kesinambungan. Artinya tujuan kesinambungan yang ingin dicapai adalah dengan menjadwalkan paparan secara merata sepanjang periode. Jadi dijadwalkan secara merata dari beberapa. Oke, dari itu ada sesuatu yang akan disampaikan ke kita. Belum ada paparan yang lain. Tidak ada. Mari yang terakhir dari pertemuan kita memberi latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal. Nanti latihan soal ini akan disesuaikan dengan materi kita pada pertemuan ini.
nanti teman-teman bisa kerjakan. Nanti di pertemuan berikutnya kita penilaiannya kita akan lihat, kita evaluasi dan kita akan review. Itu dari pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan saya bagikan latihan-latihan soal tentang materi ini. Sebelumnya semoga pertemuan hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Kita tetap semangat, karena semangat itu adalah milik kita untuk mengembangkan, membangun imajinasi. Karena hidup itu berangkatnya dari imajinasi. Siap, Pak. Oke, kita tutup. Nanti kita akan bagikan soalnya. Kita tutup pada pertemuan siang ini. Ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.